Halo guys, balik lagi dengan gua Mike. Kalian sempat kepikiran nggak fungsi selain cooling pad tuh apa gitu ya? Apakah bisa berganti jadi kayak stand laptop ataupun malah jadi USB hub gitu ya? Atau jadi tempat stand HP juga gitu? Ini dia Rexus Cooling Pad Breeze. Kalau kita dengar kata cooling pad tuh, apa sih yang terbesit pertama kali di kepala kita? Apa? Bahannya, fan-nya, fungsi unik lain yang bisa dikasih dari cooling pad ini, iya nggak? Nah, kita langsung coba mulai dari fan-nya dulu kali ya. Cooling pad ini tuh terdiri dari 6 kipas dan punya 2 tipe kecepatan. Jadi dia bagi jadi 2 gitu. Jadi 3 untuk 2400 RPM dan 3 lagi buat 1400 RPM. Apa sih RPM? RPM itu nggak paham, Bang. Nah, secara ringkasnya, semakin tinggi angka RPM itu semakin kenceng kipasnya. Nah, gue kasih ilustrasi lah ya. Dengan gue taruh tisu di kipasnya. Kalian bisa lihat di birolnya tuh. Kalau tisunya terbang, berarti dia punya tenaga kipas yang cukup berasa gitu ya kan. Kalau nggak terbang ya artinya memang nggak berasa aja kipasnya gitu. Tapi baik lagi ya, gue nggak bilang cooling pad tuh bener-bener bisa ngedinginin laptopnya kalian. Tapi minimal bisa menjaga suhu kalian. Dan itu semua balik lagi dengan lingkungan kalian. Ataupun kondisi sekitar kalian lah, suhunya apakah dia panas ataupun dingin gitu. Kalau dia suhunya dingin ya otomatis dia juga bisa menjaga suhunya tetap adem. Nah kalau panas ya jadi gimana lagi gitu, dia perputaran udaranya juga udara panas jadinya kan, ya gak? Terus apakah kipasnya berisik di cooling pad ini? Jawabannya enggak, karena gue udah tes di maksimal ya. Jadi dia punya 3 mode tuh. Ada mode 1 yang hanya 1400 aja yang berjalan. Terus yang mode 2 itu yang 2600 RPM yang jalan, sorry. Terus mode 3-nya itu yang dua-duanya jalan gitu. Dan ketiganya tuh nggak ada yang bikin suara yang bising gitu. Jadi udah aman lah. Dan nggak ganggu konsentrasi kita kalau kita mau pakai ini buat kerja juga. Terus bagaimana untuk bahannya? Nah, bahan dari cooling pad tuh pakai bahan aluminium yang dimana kalau pakai bahan aluminium tuh dia bisa nyerap suhu ya, kayak kita pakai sendok gitu. Ya dia bisa nyerap suhunya kalau tangan kita panas ataupun tangan kita dingin. Jadi ya balik lagi seperti yang gue bilang, balik lagi ke lingkungan kalian. Lingkungan kalian panas ya, jadi dia nggak bisa terlalu ngedinginin juga. Kalau kondisi ruangan kalian tuh dingin, adem ya kan, ya otomatis suhunya pasti terjaga dengan cooling pad ini. Dan di awal gue sempet bilang dia bisa jadikan stand laptop gitu ya. Nah, di cooling pad ini tuh dia punya 6 ketinggian yang gue nggak bisa kasih tahu kalian sayangnya berapa sentimeter tertingginya. Tapi kalian bisa lihat aja di birolnya nih. Semenukik apa cooling pad ini? Ya minimal udah sampai ke eye level aja udah oke sih menurut gua. Jadi udah enak lah buat kerja ataupun main game ya. Selain itu juga dia punya estetika yang cukup menarik sih. Karena dia taruh RGB di sekitarnya dan juga kipas yang lampunya warna biru. Jadi nggak monoton atau boring lah ya. Dan cakep juga buat pajang ke setup kalian sih. Selain itu ada fitur yang mungkin nggak semua cooling pad punya, yaitu tempat simpan smartphone-nya. Jadi dia punya extension tambahan berbahan plastik ya, yang bisa kalian copot pasang sih sebenarnya. Kalian mau pasang di sebelah kiri ataupun sebelah kanan terserah kalian sih. Jadi fungsinya itu bisa buat kalian simpan HP kalian. Mungkin kalian mau sambil scroll nonton TikTok juga bisa gitu. Dan di cooling pad ini juga punya satu port tambahan yang mungkin bisa kalian pakai buat ngecas ataupun pakai device lainnya seperti mouse atau mic atau keyboard ya, semua bisa mendukung lah ya. Tapi kalau kalian bilang buat transfer data, gue nggak tahu transfer rate-nya bakal kenceng apa, tapi ini USB 2.0 jadi gue nggak jamin kenceng ya. Terakhir kita ke bagian harganya nih. Harusnya sih memang jangan tinggi-tinggi sih harganya, karena cooling pad di pasaran ya start dari 360.000 gak sih? Harga dari cooling pad ini ada di 299.000. Ini pada saat launchingnya ya. Menurut gue sih ini cukup worth it kalau kalian punya meja yang cukup luas dibanding kalian beli stand laptop yang konvensional yang belum tentu kuat nahan laptop kalian juga ya. Kalian harus cari yang kuat nahan laptop berarti ya. Berarti yang udah 100.000 ke atas ya. Ini nambah cepet gitu atau 200 gitu hitungannya nih. Tentu dapat cooling pad juga, iya.
Terus kalian punya RGB-RGB-an kalau kalian yang suka RGB. Minimal kalau kalian suka yang berlampu ya ini udah ada single LED juga. Karena kalian bisa atur LED-nya di cooling pad-nya ya kan. Dan kalian juga bisa jadiin stand laptop gitu loh. Jadi menurut gua sih ini jadi worth it. Kalau kalian punya meja luas. Tapi kalau kalian nggak punya meja luas ya jangan dipaksa ya. Mungkin sih dulu untuk review gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini. Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, kasih tahu gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Mungkin segitu dulu. Gua Mike pamit diri. Bye-bye.